Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk mata pelajaran sirah. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang pembahasan khalifah yang kedua kita, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemarin kita sudah masuk di bagaimana beliau Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, bagaimana ceritanya dari awal yang ingin membunuh Nabi Muhammad, lalu dia bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah dan mengabari bahwa adiknya Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Dia mendatangi adiknya dan merebut lembaran Al-Quran dan membacanya. Nah, kemarin kita sudah menceritakan ya bagaimana cerita ini. Lalu dia mendatangi rumah berkumpulnya kaum muslimin. Jadi ada salah satu rumah yang dijadikan sebagai perkumpulan kaum muslimin pada waktu itu, karena bahayanya dakwah Islam ketika apabila dakwah itu disebarkan melalui jalan-jalan. Jadi salah satu cara ketika ingin berdakwah, Rasulullah itu mencari satu rumah yang bisa muat banyak. Nah, salah satunya adalah Darul Arqam. Dar artinya rumah, Al-Arqam nama orangnya. Berarti Darul Arqam, rumah Arqam. Arqam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Masya Allah, jasanya sangat banyak. Salah satu dan kemarin kita sudah bagaimana Rasulullah itu ketika awal bertemu dengan Umar, lalu singkat cerita Umar bersyahadat, itu tidak lepas dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini Ustadz coba kalian cek di buku paket. Kalau ada kalian stabilo, kalau tidak ada kalian tulis. Ini karena ini salah satu doa penting sebab masuknya Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Ya, sebab masuknya Umar ke dalam Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Satu lagi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam. A'izza ini fi'il madhi ya. Fi'il madhi ini a'izza, muliakanlah Islam bi ahadil umarain, dengan salah satu dua Umar. Perhatikan, ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah Islam, tinggikanlah Islam, besarkanlah Islam dengan perantara salah satu dari dua Umar. Perlu kalian ketahui, sejarah Mekah itu dikuasai sangat pada waktu itu ada dua Umar yang sangat terkenal ya, yang sangat mencolok, yang sangat terkenal di penjuru Mekah. Yang pertama adalah Umar ibnul Khattab, yang paling terkenal ya, bagaimana dia tegasnya, bagaimana dia besar tubuhnya, jago berkelahi dan lain-lain, jago berperang, naik kuda, berkuda ya, berpanah dan lain-lain. Yang kedua adalah Amr ibnu Hisham. Amr bin Hisham, yaitu tidak bukan adalah nama asli dari Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu adalah sebutan seperti Abu Bakar ya. Itu nama aslinya adalah Amr ibnu Hisham. Jadi ada dua Umar. Yang pertama Umar ibnu Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Jadi dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memohon kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua Umar.
Nah, jadi Nabi Muhammad itu tidak meminta dua-duanya masuk Islam, tapi ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar ini. Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Dua-duanya kalian perlu tahu, dua-duanya adalah orang yang paling membenci Islam. Sangat-sangat membenci Islam dua-duanya. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal, kita terkenal dengan orang yang sangat membenci Islam. Nah, ini tidak lepas dari doa ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke setelahnya, keutamaan Umar. Nah, di sini nih keutamaan Umar. Ada beberapa yang Ustadz ambil dari buku dan ada beberapa yang Ustadz ambil dari referensi lain atau dari kitab-kitab yang lain. Boleh kalian tulis atau kalian boleh yang di buku aja, di stabilo, boleh di garis bawah. Tapi kalau kalian, saya butuh ilmu ini nih, ini penting, boleh kalian tulis. Yang pertama, Umar termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ya, kemarin ketika waktu Abu Bakar, Ustaz sudah sebutkan ya, 10 orang al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Siapa aja? Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib ya. Lalu Zubair ibn Awam, Talhah bin Ubaidillah, itu 6 ya. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, 7. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, 8. Abdurrahman bin Auf, 9. Yang terakhir Sa'id bin Zaid. Itu adalah 10 orang yang dijamin atau diberi kabar gembira, al-mubasysyarun, artinya yang diberi kabar gembira dijamin masuk surga. Yang kedua, menambah kemuliaan dan kekuatan Islam. Bagaimana ketika awal mula, kalau kalian perlu nanti kalian akan tahu bagaimana Umar ketika masuk Islam itu, detik itu juga ketika beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita ini sembunyi-sembunyi di rumah seperti ini? Saya akan keluar dan memberitakan bahwa saya telah masuk Islam. Jadi ketika itu adalah salah satu orang yang bukan berarti sahabat-sahabat yang lain itu pengecut. Bukan berarti Rasulullah itu pengecut, tidak. Rasulullah itu menggunakan strategi, menggunakan wahyu, tidak pernah menggunakan akal hawa nafsu ya. Jadi semua keputusan Rasulullah itu sudah berdasarkan wahyu. Ketika Umar sudah bersyahadat, beliau radhiyallahu ta'ala anhu datang ke depan Ka'bah, karena pada waktu itu Ka'bah dikelilingi oleh patung-patung dan orang-orang yang sedang melaksanakan kesyirikan. Dia berkata dengan keras, wahai penduduk Mekah, saya Umar bin Khattab telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya langsung terperangah, kaget, dan ini tidak mungkin, mustahil seorang Umar pembenci Islam dia masuk Islam. Seperti itu. Jadi kemuliaan dan kekuatan Islam itu sangat bertambah drastis ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Yang ketiga, orang yang disebutkan syahid oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ini ada ceritanya, yaitu ketika itu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman berempat menaiki salah satu gunung yang paling terkenal, yaitu Uhud. Salah satu gunung Uhud. Ya. Lalu Allah mentakdirkan gunung itu bergetar seperti gempa bumi, tapi di atas gunung. Bagaimana kita aja waktu mungkin di dataran yang lurus, maksudnya yang datar yang biasa, kita aja mungkin sampai sempoyongan. Kalian pernah merasakan mungkin gempa bumi, kalian seperti digoyang-goyang. Nah, seperti itu. Gunung ini berasa bergetar. Lalu Rasulullah menginjakan kakinya ke tanah
gunung tersebut dan berkata, "Ya Uhud, apa? Tenanglah, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu adalah Rasul." Rasul siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan As-Siddiq, siapa Siddiq? Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Siapa? Yaitu sisanya Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Jadi orang yang disebutkan syahid oleh Rasulullah padahal dia belum meninggal, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Yang keempat, beberapa ide Umar sejalan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini dia cemerlangnya, cerdasnya Umar ketika memberikan ide atau ini bukan pemaksaan ide ya, tapi ide ini ketika Umar itu dimintai pendapat oleh para sahabat, ide Umar adalah sejalan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada beberapa ayat ya. Ini Ustaz contohkan aja. Yang pertama Al-Baqarah ayat 125, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai musola. Ini salah satu ide dari Umar ketika itu tahu makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan ya. Kalau orang Indonesia ngomongnya makam itu kuburan. Makom artinya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kalau kalian pernah lihat ya, di depan Ka'bah itu seperti ada warna emas itu ya, seperti ada bangunan kecil, bukan bangunan ya, seperti lempengan itu. Nah, itu adalah makom Ibrahim. Itu ketika kalau dibuka itu ada telapak kaki bekas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di situ adalah tempat Nabi Ibrahim ketika memijakkan kakinya. Nah, di situ Umar mempunyai ide bahwa makom Nabi Ibrahim boleh dijadikan sebagai musola. Musola artinya tempat untuk sholat ya. Di belakang makom Ibrahim itu boleh untuk sholat. Dan keluarlah dan turunlah surat Al-Baqarah ayat 125 yang mendukung ide Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua ada An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung. Nah, ini perlu kalian ketahui ketika ini adalah sebab turunnya ayat An-Nur ayat 31 adalah ketika para istri-istri Nabi itu sedang berkumpul bersama Nabi. Lalu datanglah Umar dan mereka belum menutup kain kerudung mereka. Jadi waktu itu Islam itu, kalau kalian perlu ketahui, Islam itu ketika diturunkannya Islam, tidak semua syariat Islam itu langsung ada. Puasa, sholat, haji, semuanya enggak, tapi bertahap. Nah, salah satu syariat Islam yang turunnya bertahap adalah masalah kerudung ini atau jilbab ya. Jadi jilbab adalah syariat Islam yang turunnya itu bertahap. Jadi enggak semua waktu dulu Nabi Muhammad menjadi Rasul pertama kali langsung semuanya akhwat semua pakai kerudung, enggak ya. Jadi inilah hikmah dari turunnya ayat atau turunnya firman Allah itu, syariatnya bertahap. Tahap itu maksudnya yang pertama apa dulu? Syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Bertahap ya, enggak semuanya langsung seabrek ya, atau sekalian seabrek ya semuanya. Nah, seperti itu. Jadi lalu Umar memberikan masukan kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, akan lebih baik bahwa istri-istri engkau itu semuanya engkau lindungi atau engkau pakaikan mereka kain penutup, jadi tidak menjadi fitnah kepada kaum ikhwan yang lain. Jadi awalnya kain kerudung itu hanya untuk perempuan-perempuan Nabi Muhammad atau istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu baru untuk semuanya. Seperti itu ya. Itu salah satu ide, atau bukan ide, masukan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah meminta wahyu kepada Allah, turunlah surat An-Nur ayat 31.
Begitu, mungkin insyaallah kita akan lanjutkan untuk yang ketiga, 4, 5 ini ada surat At-Tahrim, Al-Baqarah dan Al-Anfal. Insyaallah kita akan lanjutkan besok ya. Insyaallah taala, karena ini udah 15 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.